Bapak, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah agar kami boleh memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Saya mau screen. Ya. Malam ini kita akan sama-sama mengetahui lagi kebenaran firman Tuhan tentang teologi perjanjian. Pertama-tama, teologi perjanjian ini adalah teologi perjanjian atau yang kita sering kenal juga adalah covenant. Ini adalah ciri khas dari teologi reform dan merupakan perjanjian antara Allah dengan manusia. Jadi teologi perjanjian ini berdasarkan belas kasihan dan anugerah Allah kepada manusia berdosa. Perjanjian Tuhan ini dan teologi perjanjian ini bersifat mengikat dan kekal. Covenant Allah yang terutama bagi manusia adalah perjanjian keselamatan. Dan itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus yang telah diungkapkan dalam perjanjian baru. Yesus Kristus adalah penggenapan dari semua perjanjian yang telah Allah ikat dengan para nabi dan 3 patriark, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub sebelumnya yang tertulis dalam perjanjian lama. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa sih teologi covenant itu atau teologi perjanjian itu? Bisa disimpulkan sebenarnya teologi covenant atau teologi perjanjian itu adalah satu benang merah dari Alkitab. Kalau misalnya diperhatikan di gambar yang saya tampilkan di layar, ini merupakan garis besar dari seluruh Alkitab yang kita punya. Dimulai dari penciptaan sampai kepada janji akan datangan Kristus yang kedua kalinya. Jadi teologi covenant atau teologi perjanjian tentu itu berarti ya namanya perjanjian pasti ada berhubungan dengan dua belah pihak ya. Jadi teologi covenant ini tidak terlepas dari usaha hermeneutik ya, karena ini adalah garis besar yang mengatakan entah itu Alkitab itu penulisnya banyak atau bahasanya banyak atau segala macam, tetapi kalau kita memahami teologi perjanjian, maka kita akan tahu bahwa ini ada usaha hermeneutik di dalamnya, di mana membuktikan kebenaran Alkitab dan membuktikan diri Allah sendiri. Jadi teologi perjanjian ini tidak hanya berbicara mengenai Alkitab secara keseluruhan dan kebenaran daripada itu, yaitu pengenalan akan diri Allah sendiri. Dengan kata lain, teologi covenant memberi nilai dari kehidupan iman sejati sesuai dengan maksud dan rencana Allah di dalam kehidupan orang percaya. Oke, karena ini ada berbicara mengenai seluruh Alkitab dan juga tentang Allah, tentang pribadi Allah, saya akan mengulang sedikit lagi tentang apa yang sudah kita bahas selama ini, hanya untuk merefresh dan untuk mengantarkan kita masuk ke dalam teologi perjanjian. Pertama, rancangan kekal penciptaan. Kejadian 1 ayat 1, Allah adalah kekal. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Allah adalah pencipta dan Allah yang memerintah. Kemudian pada hari ke-6, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Kejadian 1 ayat 27. Dan manusia memiliki jabatan lebih tinggi dari ciptaan lain. Lalu berikutnya, Allah memerintahkan untuk memenuhi bumi dan menaklukkannya. Di Kejadian 1 ayat 28. Kemudian ada hal menarik, yaitu pada hari ke-7, Allah menciptakan hari perhentian, yang kita kenal sebagai, yang Alkitab menulis itu adalah Allah ingin
manusia kan diciptakan hari ke-6. Lalu hari ke-7 Allah menciptakan perhentian. Itu berarti Allah ingin manusia beristirahat dengan Dia dan menikmati ciptaan yang lain bersama dengan Dia. Kita lihat Dia tentang manusia dengan dibentuk seperti apa, perintahnya apa, dan bagaimana manusia di mata Allah. Kemudian berikutnya ada relasi yang indah di sana, yaitu sama Allah dan manusia, relasi Allah dan manusia. Allah menyediakan semua yang Adam butuhkan. Makanya kenapa manusia diciptakan hari ke-6. Manusia butuhkan. Bahkan Allah memberi seorang penolong kepada manusia. Dalam konteks ini Adam diberikan Hawa, yaitu wanita. Allah memberikan seorang penolong dan teman. Semua yang manusia butuhkan Allah berikan. Relasi yang indah antara Allah dan manusia. Kemudian antara manusia dengan manusia, Adam dan Hawa. Di ayat 25 dikatakan mereka telanjang tetapi tidak malu. Mereka menikmati relasi yang sangat intim tanpa ada ketakutan dan perasaan bersalah. Relasi yang indah antar manusia. Lalu di sana juga ada manusia dan ciptaan lainnya. Di ayat 15 Allah mengatakan bahwa manusia mengusahakan dan memelihara ciptaan sesuai dengan perintah Allah. Ini adalah sebuah relasi yang sempurna awalnya. Relasi harmonisasi kesempurnaan dalam relasi antara Allah dan manusia dengan manusia, dan manusia dengan ciptaan. Kemudian, di Kejadian pasal 3, terjadilah kejatuhan dalam dosa. Asal dari si jahat, kita sudah mendengar penjelasannya, itu ada dalam 2 Petrus ayat 4 dan Yudas pasal 6. Si jahat menipu manusia, memutarbalikkan firman Tuhan, Kejadian pasal 3, merusak motif Allah. Jadi ada penipuan di sana. Akhirnya dampaknya apa? Dampaknya adalah relasi yang hancur. Kita lihat Allah dan manusia. Hancur relasinya karena manusia melawan perintah Allah. Mereka tidak taat. Dengan apa? Dengan bukti mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Ayat 7. Manusia dengan manusia. Kejadian pasal 3 ayat 16b. Adam dan Hawa, mereka menjadi malu dan bertengkar. Saling menuduh satu sama lain. Kerusakan relasi antara manusia. Kejadian pasal 3 ayat 16b. Lalu manusia dengan ciptaan lain juga rusak. Terkutuklah tanah dan manusia harus bersusah payah bekerja untuk makan. Jadi tidak ada lagi relasi yang harmonis di antara manusia. Akhirnya penyebaran dosa terjadi. Kejadian 4 pembunuhan. Kejadian 5 dikatakan keturunan Adam selalu dilanjutkan dengan lalu ia mati. Kejadian 6 ayat 9 air bah. Kejadian 11 menara Babel. Dan seterusnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat ada dosa dan ada penghukuman. Akibat dosa adalah mati. Kemudian Allah juga memberikan membuat air bah, lalu memporak-porandakan manusia di Kejadian 11. Akibat dosa ada penghakiman, yaitu kematian. Tetapi di dalam kitab Kejadian tidak hanya berhenti sampai di penghakiman dan kematian, tetapi di situ ada anugerah. Kita lihat ada dosa, ada penghakiman, dan ada anugerah. Kita akan masuk ke dalam perjanjian saat ini. Pertama adalah janji keselamatan. Janji keselamatan ini ada di dalam Kejadian, kitab Kejadian yang dimana di sana ditulis harmonisasi relasi awal, kejatuhan, hukuman, tapi juga ada janji keselamatan di sana. Kejadian pasal 3 ayat 15 di sana dikatakan bahwa Allah berfirman, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu yang terkasih, ini merupakan janji keselamatan pertama yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu melalui keturunan perempuan,
sang ular ini, keturunan ular ini, atau bisa dikatakan bahwa ini si jahat, si setan ini akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan. Tetapi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala dari ular atau si setan ini. Dan ini langsung mengarah keturunan perempuan ini mengarah kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus, dia yang akan meremukkan kepala setan dengan dia menang atas maut. Tetapi sebelum dia menang atas maut, tumitnya akan diremukkan. Tumitnya itu apa yang akan diremukkan? Yaitu penderitaan Kristus. Baik penderitaan dia di dalam tubuh jasmanianya maupun penderitaan dia di atas kayu salib. Jadi janji keselamatan pertama ini adalah ini mengarah kepada Kristus. Dan ini sudah Allah katakan di dalam kegelapan, yaitu di saat manusia sedang berdosa. Di saat manusia kedapatan berbuat dosa, Allah sudah menyatakan bahwa dia akan memberikan keselamatan lewat keturunan perempuan ini. Kemudian, selanjutnya, ada janji Nuh, tanda janji pelangi. Itu setelah peristiwa air bah. Di Kejadian pasal 6 ayat 8 di sana tertulis bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Nuh ini bukan orang baik. Tuhan mengatakan bahwa semua manusia jahat ketika kejatuhan dalam dosa. Nuh juga termasuk, Nuh dan keluarga juga termasuk orang yang berdosa. Tetapi di ayat 8 dikatakan bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Allah memilih Nuh. Dan kata covenant pertama kali muncul itu di Kejadian pasal 6 ayat 18. Ketika air bah surut dan Allah berfirman kepada Nuh bahwa aku akan mengadakan perjanjian denganmu bahwa aku tidak akan lagi memberikan air bah untuk menghukum dunia. Kata perjanjian di sini menggunakan kata covenant. Dan itu Allah memberikan tanda pelangi. Dan ini adalah sebuah konsep yang sangat konsep perjanjian covenant ini dimulai Allah kumandangkan di dalam Alkitab ketika peristiwa air bah selesai. Dan ini adalah harapan, kasih Allah, janji Allah lewat tanda janji pelangi ini. Dan Yesus Kristus itu adalah harapan yang hidup dan penghibur yang kekal. Ini juga tanda janji pelangi ini juga akan mengarah kepada Yesus Kristus. Ini adalah janji covenant, janji Allah kepada Nuh. Kemudian perjanjian dengan Abraham. Ini adalah sebuah perjanjian yang dimulai dengan akan terbentuk suatu bangsa. Perjanjian dengan Abraham. Janji Allah kepada Abraham ini dimulai dari Kejadian 12. Ini adalah agenda dari seluruh Alkitab akan dimulai. Maksudnya untuk mengarah kepada kepada Yesus Kristus ini dimulai dari keturunan Abraham. Allah memproklamir itu kepada Abraham. Agenda seluruh Alkitab. Dan benih Injil ini mulai terlihat. Dan ini terus berkembang sepanjang perjanjian lama sebelum digenapi oleh Yesus Kristus. Nah, Kejadian pasal 12 ini adalah sama seperti Nuh. Tidak ada yang spesial dari Abraham, tetapi Allah memilih dia. Allah memilih Abraham dari semua kaumnya, dari semua keluarganya. Allah memilih Abraham untuk Allah memberikan covenant-nya, Allah memberikan janjinya. Apa janji Allah kepada Abraham? Ada 3 janji Allah kepada Abraham. Menurut Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Yaitu Allah menjanjikan bangsa, Allah menjanjikan tanah, dan Allah menjanjikan berkat. Kita akan baca Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, sebelum namanya berubah jadi Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu yang terkasih, ini merupakan janji Allah kepada Abraham.
covenant Allah yang Allah ikat dengan Abraham. Pertama, bangsa. Allah berjanji bahwa Allah akan melalui keturunan Abraham akan ada bangsa yang besar, akan lahir bangsa yang besar. Dan tanda janji Allah itu adalah melalui sunat, tanda sunat, Kejadian 17 ayat 7. Itu merupakan bukti ikatan relasi antara Allah dan keturunan Abraham. Kemudian di sana dikatakan bahwa dia akan dilanjutkan di keturunan Abraham berikutnya di Keluaran pasal 6 ayat 7, yaitu aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku. Di Imamat lagi diulang dan bahkan di Yeremia pun diulang perkataan ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan berjanji kepada Abraham dan keturunannya melalui tanda sunat. Ini terus berlanjut. Allah berjanji akan memberikan bangsa. Kejadian pasal 15 ayat 5 itu tertulis di sana bahwa melalui keturunanmu. Tapi keturunanmu ini, ketika berbicara mengenai keturunanmu ini, katanya tuh bukan kata jamak, tapi kata tunggal. Berarti hanya ada satu. Dari satu keturunan Abraham itu akan ada penggenapan janji Allah, janji keselamatan Allah itu. Di Kejadian pasal 15 ayat 5, kata keturunanmu itu bukan kata jamak, tapi kata tunggal, yaitu satu pribadi yang akan lahir dari keturunan Abraham. Kita lihat, pertama itu ada Ishak. Ishak lahir. Tetapi Ishak itu bukanlah perjanjian yang perjanjian keselamatan itu. Tetapi di Galatia pasal 3 ayat 16 itu mengarah juga kepada Yesus Kristus. Di Galatia pasal 3 ayat 16 saya akan bacakan untuk kita. Galatia pasal 3 ayat 16 itu dikatakan seperti ini. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah yang dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Bukan Ishak di sini. Ini mengarah kepada Kristus. Kemudian setelah Allah menjanjikan bangsa, di situ Allah menjanjikan tanah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sini tanah di Kejadian 17 ayat 8 yaitu tanah Kanaan ya, untuk konteks Abraham saat itu. Kemudian di Kejadian 22 itu dijanji bahwa engkau akan menduduki kota-kota musuh. Tetapi ini berbicara mengenai Yesus Kristus, keturunan Abraham yang tunggal itu akan menang atas semua kuasa setan, akan menduduki kota-kota musuh, akan menang. Kalau dalam konteks Kejadian pasal 22 itu kan ketika mereka menduduki tanah Kanaan, mereka mengalahkan semua kota-kota musuh itu sehingga mereka akhirnya menduduki tanah Kanaan. Dan ini mengarah kepada kemenangan Kristus nantinya. Kemudian setelah janji tanah, janji terakhir, yang ketiga, yaitu berkat. Allah mengatakan bahwa memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kata berkat di sini maksudnya apa? Yaitu kutukan atau hukuman dosa itu akan digantikan dengan berkat keselamatan. Jadi kita tahu bahwa sebelum Allah memilih Abraham, itu ada hukuman, ada dosa, ada penghakiman karena upah dosa adalah maut. Tetapi ketika Allah mengikat janjinya kepada Abraham, Allah mengatakan bahwa melalui engkau akan ada berkat. Nah, ini adalah suatu janji yang indah yang Allah kemukakan kepada Abraham. Itu memiliki makna bahwa kutukan atau hukuman dosa itu akan digantikan dengan berkat keselamatan. Melalui keturunan Abraham ini, itu akan digantikan. Aku memberkati engkau, olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Bapak Ibu yang terkasih, sejak awal Allah telah merancang bahwa ini bukan eksklusif hanya untuk bangsa Israel saja atau keturunan Abraham dalam konteks keturunan lahiriah, tetapi rencana keselamatan ini atau penebusan ini untuk menyelamatkan segala bangsa. Itu sudah terlihat sejak Allah mengikat janjinya dengan Abraham. Bahwa melalui engkau dan keturunanmu, semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat.
Ini adalah suatu hal yang indah ya. Allah memulai perjanjiannya dan Allah sudah membuktikan itu sejak awal, yaitu dimulai dari Abraham ini. Aku akan memberkati engkau, olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Yesus Kristus yang adalah keturunan tunggal Abraham itu akan datang. Dan siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan dan memperoleh berkat. Ini adalah maksud dari janji Allah kepada Abraham ini. Seperti Allah berkata kepada Abraham, olehmu semua kaum akan mendapat berkat, itu ada dalam pribadi Yesus. Siapa yang percaya kepada sekali Abraham, dia merat dan percaya. Ketika Allah memilih Abraham, 12 ayat 4, maka dikenal justification itu melalui iman, tetapi lewat anugerah. Itu adalah anugerah dia Abraham merespon dengan suara saya hilang. Dengan imannya, dia melangkah dengan iman, dia percaya. Kemudian kita akan lihat suara saya terdengarkah? Masih putus-putus? Cuma kadang-kadang putus-putus. Ya. Contoh. Oh, kenapa ya? Sinyalnya memang lagi gak bagus di sini. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melihat. Kita akan melihat tadi kan dikatakan bahwa itu melalui anugerah, melalui iman dan karena anugerah kita dipilih oleh Tuhan. Dan kita akan melihat kegagalan manusia di dalam dosanya Abraham ya. Janji Allah belum digenapi karena Sarah mandul saat itu. Abraham dalam natur dosanya yang sudah dipilih Allah ini, tapi tetap memiliki natur dosa, berusaha untuk mendapatkan keturunan dengan mengambil Hagar dan melahirkan Ismail. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada Ismail itu, Tuhan tidak berkenan kepada Hagar. Nah, ini menandakan bahwa usaha Abraham itu tidak akan membuahkan hasil. Makanya di Efesus pasal 2 ayat 9 mengatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan bermegah diri. Allah berjanji, maka Allah yang akan menggenapi dengan caranya. Dan di sini, saat itu di Kejadian pasal 16, Abraham berusaha sendiri di dalam natur dosanya. Tapi Tuhan tidak berkenan. Lagi-lagi Tuhan menunjukkan kedaulatannya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan seorang pun bermegah diri. Dan Allah memberikan Ishak dari Sarah. Ishak ini adalah anak perjanjian. Anak perjanjian lahiriah yang Allah janjikan kepada Abraham dan yang akan dilanjutkan sampai kepada Yesus Kristus. Pemilihan Allah, kita lihat tentang pemilihan Allah di dalam Alkitab. Pemilihan atas Yakub. Yakub anak kedua, tetapi Allah memilih Yakub. Tidak ada yang layak, semua itu hanya karena anugerah Allah. 12 anak Yakub dan Yusuf yang dipilih Allah untuk menjadi penyelamat bagi anak-anak Yakub saat kelaparan terjadi. Di mana kita tahu bahwa di dalam perbudakan di Mesir, di sana bangsa Israel akan beranak pinak dan menjadi sebuah bangsa. Allah membentuk bangsa yang dijanjikan kepada Abraham itu di tanah Mesir, bangsa yang besar. Kemudian kita lihat perbudakan di Mesir. Allah mendengar dan menyelamatkan umatnya ketika mereka berteriak. Di Keluaran pasal 2 ayat 23-24 itu ketika orang Israel mengalami perbudakan di sana, mereka berteriak minta pertolongan Allah.
dan di sana tertulis bahwa Allah mengingat perjanjiannya. Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah mengingat covenant-nya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka itu kita akan masuk ke janji Allah berikutnya. Oke, sinyalnya kurang bagus. Oke. Iya, kita lanjutkan ya. Perjanjian Musa dan Gunung Sinai. Suara saya masih terdengar kah? Mendengar, Chantal. Dengar contoh. Dengar. Perjanjian berikutnya adalah perjanjian Musa dan juga perjanjian di Gunung Sinai. Di Keluaran pasal 3, Allah kembali datang dan menyatakan dirinya. I am who I am, aku adalah aku. Dan di Keluaran 12 ayat 14, ini kita tahu ada peristiwa itu maksudnya anak sulung Mesir, anak sulung orang Mesir mati, dan orang Israel bebas kekalahan Firaun. Di Keluaran dari pasal 12 sampai 14. Dan kita melihat di sini perjanjian itu terlihat, yaitu ada perjanjian, ada darah anak domba, yaitu darah anak domba akan diusapkan di tiang pintu rumah Israel. Ada anak domba yang dikorbankan dan digantikan kematian anak sulung Mesir, kematian anak sulung orang Mesir itu digantikan dengan darah anak domba yang ditempel di pintu di depan pintu rumah Israel, orang Israel, sehingga orang Israel selamat dari maut. Mereka tidak mati karena saat itu malaikat maut lewat untuk membunuh anak sulung, tulah terakhir. Tetapi anak sulung orang Israel itu tidak mati karena ada darah anak domba di depan tiang pintu itu. Lalu kemudian ketika mereka bebas dari Mesir, itu Firaun mengejar dan Firaun mati, ditaklukkan di Keluaran pasal 14. Ini artinya apa? Ini gambaran darah perjanjian yang dalam PL itu, darah anak domba, itu merupakan darah perjanjian Kristus. Gambaran darah perjanjian Kristus yang tertulis juga dalam Ibrani pasal 7 ayat 27. Saya akan baca untuk kita semua, Ibrani pasal 7 ayat 27. Yang tidak seperti imam yang besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi gambaran perjanjian Musa atau perjanjian ketika bangsa Israel setelah 10 tulah itu adalah perjanjian gambaran darah perjanjian Kristus, yaitu di mana Kristus akan menggantikan kita, akan digantikan dengan darah Kristus. Kematian kita yang harusnya mati digantikan dengan darah Kristus. Kalau dalam peristiwa Musa itu adalah darah anak domba. Kemudian penaklukan Firaun di Matius pasal 26, yaitu sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi ada penaklukan atas dosa. Di sana Firaun dikalahkan. Kalau dalam Kristus kita mendapatkan penaklukan atas dosa, kita menang atas dosa. Kita bebas dari dosa. Dan perjanjian Taurat, perjanjian Gunung Sinai. Perjanjian Gunung Sinai-nya adalah hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Di sana dikatakan bahwa keselamatan itu, sebuah gambaran keselamatan itu datang sebelum hukum Taurat. Allah tidak memberikan hukum Taurat, lalu kita taat, terus kita menjadi selamat. Tidak. Tapi Allah memberikan janji itu dulu. Allah memilih dulu, baru dia memberikan hukum. Keselamatan didapatkan bukan hasil dari ketaatan, tetapi dari ketidaklayakan dalam menerima anugerah. Tetapi ada makna dari hukum Taurat ini ya. Di dalam Roma pasal 10, Roma pasal 3, di dalam Roma pasal 3 ayat 20 di sana dikatakan sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa.
Jadi hukum Allah ini diberikan bukan supaya selamat, tetapi ini adalah penyingkapan dari dosa. Makanya kenapa harus ada hukum. Kemudian penyelamatan di Galatia pasal 3 ayat 24, di sana tertulis bahwa hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi saat itu Kristus belum ada, maka Allah memberikan janjinya itu adalah 10 hukum Taurat, yaitu untuk menuntun untuk ke penyelamatan, maksudnya menuntun untuk sampai kepada Kristus, supaya kita dibenarkan karena iman. Dan itu adalah batasan atau standar Allah. Apa yang harus kita lakukan setelah kita dipilih, setelah kita mendapatkan keselamatan, apa yang harus kita lakukan. Dan itu adalah mengapa Allah memberikan hukum Taurat. 10 hukum Taurat itu. Tapi perjanjian itu semua belumlah sempurna. Perjanjian Allah dengan Nuh, Abraham, dari Adam, Nuh, Abraham, sampai Musa dan Gunung Sinai itu belumlah sempurna. Karena di Ibrani pasal 8 ayat 7 mengatakan, kiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Ibrani 9, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Tetapi itu buatan tangan manusia, belum sempurna. Perjanjian Allah terus berlanjut sampai kepada Daud, Raja Daud. Di Samuel pasal 7, Allah mengatakan bahwa aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Ini adalah janji kepada keturunan Daud, di mana keturunan Daud di 2 Samuel itu akan dikatakan bahwa keturunanmu kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Allah mengatakan itu kepada Daud. Kemudian tapi kita lihat bahwa di Matius pasal 1 ayat 1 itu disebutkan bahwa Yesus Kristus adalah anak Daud, anak Abraham. Perjanjian Allah dengan Daud ini adalah perjanjian covenant yang mengarah kepada Kristus. Karena apa? Kita lihat Salomo yang dipikir itu adalah keturunan Daud yang kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Dipikir itu adalah Salomo, anak Raja Daud itu. Karena apa? Karena dia membangun bait Allah pertama, kerajaannya makmur, dan dia juga memuji dan memuliakan Allah di 2 Raja-Raja 8 ayat 56. Tetapi sayangnya bukan Salomo. Kerajaannya tidak kekal, hancur. Dia manusia juga. Ini semua mengarah kepada Yesus Kristus, anak Daud. Matius 1 ayat 1. Hadir dan dikatakan bahwa di dalam Lukas pasal 1 ayat 32 sampai 33 itu dikatakan bahwa Yesus Kristus hadir dan kerajaannya tidak berkesudahan. Saat itu kerajaan Salomo yang adalah anak Daud secara lahiriah itu tidak bertahan lama. Bahkan setelah Salomo itu kacau, amburadul, semua kerajaan terpecah menjadi 2. Maka kerajaan perjanjian keselamatan sesungguhnya tidak berhenti sampai di situ. Itu mengarah kepada Yesus Kristus, tapi belum juga digenapi. Setelah itu Yesus Kristus telah datang sebagai sang penggenapan perjanjian Daud ini. Jadi kita bisa lihat ya, dari awal itu semua mengarah kepada Kristus. Semua mengarah kepada Yesus Kristus. Perjanjian Daud juga adalah perjanjian yang mengarah kepada Yesus Kristus. Lalu yang berikutnya adalah perjanjian baru, nubuatan para nabi. Ini adalah perjanjian baru, New Covenant namanya. Kalau misalnya di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 dikatakan bahwa aku mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Perjanjian ini diberikan ketika bangsa Israel di dalam pembuangan. Kemudian Allah membuat perjanjian baru lewat nubuatan Yeremia. Tetapi subjek dari perjanjian baru ini adalah sosok yang akan menggenapinya, yaitu Yesus Kristus. Tetapi ini baru, berbeda dengan perjanjian yang Allah berikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena apa? Karena di dalam Yeremia pasal 31 ayat 33, di sana dikatakan bahwa ada karakter dan hati manusia yang diubahkan, yaitu mengarah kepada Yesus Kristus. Di sana dikatakan, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka.
Jadi ini sudah mulai mengarah bahwa itu bukan hanya sekedar tabernakel, bukan hanya sekedar bait Allah yang dibangun, tetapi itu akan ada dalam hati manusia. Ini sudah dinubuatkan, perjanjian baru yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia dan para nabi lainnya. Di Yesaya pasal 9 ayat 6, itu juga mengarah kepada Kristus. Nah, ini berbicara mengenai pemerintahan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Yesus Kristus sebagai penggenapan janji nubuatan para nabi. Tetapi saat itu, perjanjian baru nubuatan para nabi ini ada harapan pertama, yaitu mereka mereka bebas dari pembuangan di zaman Kores, Raja Persia, karena dia mengalahkan Babilonia, lalu mengizinkan orang Yehuda kembali ke tanah perjanjian di bawah pimpinan Ezra dan Nehemia. Mereka membangun kembali tembok Yerusalem dan Bait Allah. Tetapi itu bukanlah akhir. Itu bukanlah akhir, karena yang Allah janjikan, kerajaan Allah itu, perjanjian keselamatan itu belum datang. Karena raja yang sesungguhnya itu belum datang. Kristus yang dijanjikan itu belum datang. Sehingga ini hanya berhenti di harapan pertama. Tergenapi di harapan pertama ketika mereka bebas dari pembuangan. Dan di akhir kitab perjanjian lama, Maleakhi pasal 3 ayat 1 itu mengarah kepada Yesus Kristus lagi. Bahwa aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku dengan Tuhan, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Jadi ini nubuatan tentang bahwa akan ada orang yang membuka jalan, mempersiapkan jalan, yaitu Yohanes untuk menyambut Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita berbicara mengenai covenant teologi atau teologi perjanjian, itu kita berbicara mengenai ini, mengenai janji keselamatan Allah, mengenai satu garis benang merah yang dimana itu berbicara mengenai penebusan Kristus. Dan itu bukan hanya ada di dalam PB, tetapi itu sudah ada sejak awal. Tetapi melalui prosesnya, Allah menunjukkan kepada manusia kedaulatannya, Allah menunjukkan kepada manusia hukumnya, Allah menunjukkan kepada manusia anugerahnya. Tapi di dalam proses itu pun ada kejatuhan berkali-kali dalam dosa. Bahkan kita tahu ya, lingkaran dosa di dalam kitab Hakim-Hakim. Di sana terlihat sekali lingkaran dosa ketika Allah sudah manusia berdosa, mereka dihukum, mereka berteriak, Allah memberikan pertolongan, mereka bertobat dan hidup tenang. Lalu berdosa lagi, berputar terus seperti itu. Dari zamannya Nuh, Abraham, Daud, bahkan sampai para nabi, lingkaran itu tetap ada. Dan mereka tidak menemukan janji itu sampai akhirnya itu tergenapi di dalam Yesus Kristus, yaitu perjanjian penebusan. Rencana penebusan itu sudah dalam permufakatan kekal di dalam Efesus 1 ayat 4. Yaitu adalah keputusan, kehendak atau inisiatif dari Allah Tritunggal. Di mana dikatakan bahwa Allah Bapa itu sebagai originator atau pengasal mula yang membuat asal mula untuk mencetuskan, untuk melakukan karya keselamatan. Kemudian Allah Anak sebagai eksekutor, yaitu pelaksana yang ada dalam Yesus Kristus. Dan Allah Roh Kudus, applier, sebagai penerapan yang akhirnya hidup di dalam kita sebagai orang-orang percaya. Dan ini merupakan kehendak dan inisiatif dari Allah Tritunggal. Perjanjian penebusan ini dimulai dari pihak Allah, bukan dari pihak manusia. Sehingga garis mesianik itu tertulis di dalam perjanjian lama. Sudah banyak sekali garis mesianik tertulis dalam perjanjian lama. Mazmur 89 ayat 3 terbukti dalam Ibrani 1 ayat 5. Yesaya 42 ayat 6, di sana disebut hamba Tuhan. Tentu itu bukanlah Israel, itu mengarah kepada Yesus. Kemudian Mazmur 22 ayat 1. Mazmur 40 ayat 8. Tapi janji penebusan ini di dalam buku sistematik teologi itu ada tuntutan.
ada tuntutan dan juga janji di sana. Tuntutannya adalah, pertama, tuntutannya itu adalah Bapa menghendaki anak, pribadi pertama menghendaki pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yang muncul dalam perjanjian ini. Sebagai apa? Sebagai penjamin kepada umatnya. Penjamin bagi umatnya. Sebagai Adam terakhir, ia harus memperbaiki dosa Adam pertama. Karena di dalam rangkaian itu tidak ada yang berhasil. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sudah terbukti dari berbagai perjanjian tadi, itu semua gagal. Gagal, berakhir dengan dosa, berakhir dengan kegagalan. Maka itu dibutuhkan Adam terakhir. Ia harus melakukan apa yang Adam pertama gagal lakukan dengan menyelamatkan kehidupan kekal bagi seluruh keturunan rohaninya. Tuntutannya apa? Tuntutannya itu adalah ia harus mengalami natur manusia. Dia adalah Allah, tetapi dia harus mengambil natur manusia. Kemudian, sebagai anak Allah yang di atas hukum, ia harus meletakkan dirinya di bawah hukum. Ini adalah tuntutan dari perjanjian penebusan dari pihak Allah. Ia menyengsarakan dan mengikat demi membayar hukuman dosa dan menganugerahkan kehidupan kekal bagi umat pilihan. Kemudian tuntutannya lagi adalah ia memberikan pengampunan dan memastikan bahwa orang percaya akan hidup kudus bagi Allah. Kemudian ada janji di sana. Janjinya ini adalah terkait dengan pelaksanaan tuntutan-tuntutannya. Jadi tuntutan yang tadi itu terlaksana dengan janji. Ia menjanjikan kepada anak semua yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya yang begitu besar dan menyeluruh. Jadi ini tuh berbicara mengenai pihak Allah, perjanjian penebusan, perjanjian dari Allah. Jadi Allah yang punya tuntutan, dia mengalami tuntutan, dia harus mengalami natur manusia, dia harus hidup di bawah di bawah hukum. Terus dia harus memberikan pengampunan, memastikan bahwa orang percaya akan hidup. Tapi ada janji juga di sana, yaitu Bapa akan mempersiapkan tubuh, yaitu akan mempersiapkan tubuh bagi anak untuk mengambil natur manusia dan melakukan karya penebusan itu. Kemudian janji berikutnya adalah memperlengkapinya dengan karunia-karunia dan anugerah seperlunya bagi pelaksanaan tugasnya dan mengurapinya untuk tugas mesianiknya. Dan ia mendukung pribadi kedua di dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaannya. Dan akan melepaskannya dari kematian ketika dia menderita. Yang tadi dikatakan dia mengalami penderitaan. Akan melepaskan dari kematian dan memberi kuasa untuk menghancurkan setan. Ini adalah perjanjian dari penebusan, janji Allah. Kemudian berikutnya adalah ciri khas perjanjian anugerah. Ketika berbicara mengenai anugerah, maka ciri khasnya itu adalah, pertama, perjanjian ini sangat mulia. Seperti yang sudah dikatakan, ini berasal dari Allah, inisiatif Allah. Bermula dari kasih karunia melalui penebusan Yesus Kristus. Kemudian perjanjian ini bersifat kekal dan tidak dapat dilanggar. Perjanjian ini disebut bahkan sebagai surat wasiat di Ibrani 19 ayat 7. Jadi ini adalah yang tidak bisa dibatalkan. Perjanjian yang Allah berikan kepada manusia itu tidak bisa dibatalkan. Kemudian Allah senantiasa benar selama-lamanya pada perjanjiannya dan pasti akan menggenapi perjanjian itu bagi orang percaya. Tapi perjanjian ini adalah perjanjian ini bersyarat tetapi juga tidak bersyarat. Tidak bersyarat karena ini adalah anugerah, tidak memerlukan jasa manusia. Bersyarat, tapi bersyarat ini dalam pribadi Yesus Kristus sebagai jaminan. Dan hanya melalui iman kita dapat menerima perjanjian anugerah ini bersyarat tetapi juga tidak bersyarat. Tidak bersyaratnya adalah karena ini ada anugerah tidak memerlukan jasa manusia, tetapi bersyarat dalam pribadi Yesus Kristus, yaitu yang tadi harus mengambil rupa seorang hamba, harus hidup di bawah hukum, dan dia itu sebagai jaminan. Dan bersyarat juga karena jadi teologi perjanjian ini berbicara mengenai Yesus yang adalah mediator. Mediator maksudnya apa? Mesianis. Dia dikatakan bahwa dia ini yang bisa
menggenapi perjanjian keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, tidak ada di dalam manusia lainnya. Bahkan rangkaian dari perjanjian teologi perjanjian atau covenant teologi yang Allah berikan. Dan covenant teologi ini berbicara mengenai satu buku, yaitu Alkitab, satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Jadi ketika kita saat ini terikat di dalam perjanjian covenant, demikian. Apakah ada tambahan atau pertanyaan? Chuan Tao, malam Chuan Tao. Chuan Tao. Iya. Kedengaran nggak ya suara saya, Chuan Tao? Kedengaran. Jelas. Chuan Tao, di awal Chuan Tao mulai, mudah-mudahan saya dengar ya. Chuan Tao udah bilang bahwa Nu itu bukan orang baik. Dia orang jahat sama seperti orang sezamannya. Dia diselamatkan karena kasih karunia. Betul, Chuan Tao ngomong gitu? Nah, kalau Nu diselamatkan karena kasih karunia Allah, saya setuju. Tapi kalau Nu adalah orang jahat, bukan orang baik, itu yang mungkin saya kurang setuju. Karena di Alkitab dengan jelas dikatakan di dalam Kejadian 6 ayat 9. Ini riwayat Nu. Nu adalah seorang yang benar dan tidak berkata sezamannya. Dan Nu itu hidup bergaul dengan Allah. Di dalam Kejadian 7 pasal 7 ayat 1 juga dikatakan bahwa Tuhan berfirman, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Nah ini mungkin gimana nih Chuan Tao? Oke, iya. Kalau diselamatkan oleh karena kasih karunia itu benar. Karena dia diselamatkan bukan karena dia orang baik, tapi memang karena kasih karunia Allah. Tapi bukan berarti Nu orang jahat. Gitu loh Chuan Tao. Oke, maksud saya di dalam konteks ini, Nuh ini dia termasuk bagian orang berdosa. Maksudnya mungkin tadi saya bilang jahat kah? Tapi maksudnya dia adalah bagian orang berdosa. Gitu. Dia tidak mungkin di situ dikatakan berkenan, tapi di ayat di berikutnya tuh Nuh itu mendapat kasih karunia di mata Tuhan di ayat 6 ayat 7. Jadi mungkin dia tidak, Nuh itu bagian dari orang berdosa. Dia tidak benar-benar 100% baik gitu di mata Allah. Tetapi dia mendapatkan kasih karunia. Dia mendapatkan kasih karunia di mata Allah. Jadi maksud saya ketika bilang dia jahat atau dia tidak melakukan hal baik, itu maksudnya dia tuh termasuk di kumpulan orang yang berdosa gitu. Termasuk garis keturunan Adam yang berdosa, yang tidak sudah ternodai oleh Allah gitu. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia Allah di Kejadian. Karena di Kejadian pasal 6 itu bagian dari kejahatan manusia ya. Kejahatan manusia, Allah memaparkan kejahatan manusia, kemudian di ayat 8 itu mengatakan bahwa tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Jadi ini gambaran bahwa sebenarnya Nuh itu termasuk di dalam orang-orang yang berdosa gitu, termasuk dalam kejahatan manusia. Tapi nggak ditulis memang dia berbuat jahat sejahat apa, tetapi itu ada kata tetapi di ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia Allah, berarti ada pengecualian dari Nuh gitu. Dan mungkin selanjutnya dijelaskan tentang Nuh itu, gitu. Atau gimana? Iya, maksud saya memang betul Chuan Tao. Nuh itu kan ya semua manusia pasti berdosa dong, ya kan? Nah mungkin kalimatnya Chuan Tao itu kan kadang-kadang kalau tidak dijelaskan orang akan salah paham. Karena contoh dengan jelas mengatakan Nuh ini sama dengan orang-orang ya sejamannya, dia bukan orang baik, dia orang jahat. Nah, nanti kalau orang berpikir dengan ayat yang tadi kita bacakan, itu kan bertentangan. Saya tidak mempermasalahkan bahwa Nuh diselamatkan karena kasih karunia itu, saya setuju, bukan yang itu. Tapi kalimat pertama yang Chuan Tao. Maksud saya memang harus betul-betul dijelaskan. Karena kalau sekali lagi kalau kita cuma dengar gitu, wah saya tadi juga dengar kaget loh.
kok maksudnya Nuh orang jahat ya? Maksudnya kita langsung mikirnya gitu loh, tanpa contoh menjelaskan. Kalau contoh menjelaskan, Nuh adalah orang berdosa, kita semua tahu bahwa manusia itu semua berdosa. Tapi kita harus menjelaskan intinya kan bukan itu yang dimaksudkan. Bahwa dia itu benar-benar adalah orang benar di hadapan Allah gitu loh, contoh. Itu aja sih. Jadi maksudnya bukan yang masalah kasih karunia, bukan. Kalimat pertama itu sih. Itu aja contoh. Thank you. Oke. Iya, jadi seperti yang tadi, apakah masih kurang jelas? Dari Musa, contoh-contoh. Iya, jadi ketika Alkitab bicara tentang siapapun, bahkan dengan kalimat dia itu orang benar, dia orang jujur, seperti di Ayub juga, tidak berarti orang itu hidup tanpa dosa. Bukan berarti orang itu hidup tanpa kejahatan. Tetap ada dosa dan kejahatan dilakukan, hanya dia tidak sejahat dibandingkan dengan orang-orang sezamannya. Itu, jadi tidak berarti ketika Nuh dikatakan orang benar berarti dia suci 100%, tidak. Dia tetap ada dosa, ada kejahatan yang dia lakukan. Hanya dibandingkan dengan orang-orang sezamannya, dia tidak sejahat secara manusia, itu sejahat dengan orang-orang sezamannya. Ya, tetap dia adalah orang berdosa, oleh karena itu betul yang dikatakan contoh Elsa, dia mendapat kasih karunia. Kalau dia dapat kasih karunia, jelas pasti adalah orang yang tidak benar gitu. Orang yang dalam pengertian orang yang berdosa juga. Kalau dia Nuh orang yang suci bersih kan tidak perlu kasih karunia. Justru kata kasih karunia itu menyiratkan bahwa memang Nuh itu meskipun dianggap benar, tidak berarti 100% suci. Ya, tetap ada dosa, ada kesalahan. Hanya kalau dibandingkan dengan orang-orang sezamannya, Nuh tidak sejahat orang-orang sezamannya. Itu aja sih. Kalau tidak ada yang tanya, saya yang tanya ke jemaat loh ya. Oh. Boleh Musa? Ya. Kalau ada yang tanya enggak ini? Pertanyaannya adalah pertanyaan aplikatif. Setelah mendengar semua ini tentang bagaimana Allah dalam perjanjian anugerahnya, apa dampaknya dalam hidup kita? Apa yang kita rasakan? Apa yang kita bisa lihat ketika mendengar akan kebenaran ini? Bagaimana Allah yang suci, dia membuat perjanjian dengan orang berdosa, bahkan dia menjaga perjanjian demikian rupa, meskipun kita umat pilihannya seringkali mendukakan, tapi dia tetap setia dengan perjanjiannya, bahkan sampai Kristus dikorbankan sebagai penggenapan, Roh Kudus mengaplikasikan. Lalu apa? Untuk kita apa? Untuk pribadi saudara-saudara ini apa? Dampaknya apa? Manfaatnya apa? Apa yang saudara rasakan? Nah, ini pertanyaan aplikatif, jadi tolong beberapa orang bisa sharing setelah mendengar semua ini, apa yang saudara rasakan, apa menjadi respon saudara begitu, dan apa yang menjadi komitmen saudara begitu. Ada yang kira-kira? Apakah saya perlu tunjuk? Siapa ya? Lawson Novi lah, Lawson Novi. Saya soalnya lihat di layar Lawson Novi aja nih yang senyum, yang lain tegang semua begitu. Kalau gitu jangan nyalain kamera ya Musa. Seperti saya ya. Ya, tentunya merasa sangat bersyukur ya dipilih di antara begitu banyak manusia. Terus yang bersyukurnya lagi punya Tuhan yang mencari saya, bukan pertama kali saya yang mencari dia, tapi dia yang pertama kali mencari saya. Jadi betapa bersyukurnya saya yang tidak layak, dia mau pakai saya, dia mau pilih saya. Jadi dalam kehidupan saya satu kehormatan bagi saya untuk bisa melayani dia. Jadi apa yang bisa saya lakukan dengan segala kekurangan-kekurangan saya. Itu aja Musa. Iya, luar biasa ya, ini jadi aplikasi yang cukup mendalam begitu ya. Jadi setelah kita mendengar semua ini saudara sekalian, jadi
alangkah keterlaluannya kita setelah kita mengerti ini, kita masih tidak mau melayani Tuhan. Itu keterlaluan banget ya. Alangkah keterlaluannya kita setelah kita mendengar semuanya ini, kita masih hitung-hitungan sama Tuhan. Itu keterlaluan sekali. Kalau kita bisa melihat akan kebenaran ini, bagaimana inisiatif pertama itu datang dari Tuhan, yang menjaga setiap perjanjian itu juga Tuhan, yang mengaplikasikan itu semua juga Tuhan. Bahkan kalau membahas Efesus tadi itu Allah Bapa yang inisiatornya, Kristus yang menebus, ya, Roh Kudus yang memetraikan, itu luar biasa banget, itu tanpa jasa kita sedikit pun. Memang kalau kita bicara perjanjian, kalau dalam dunia kita perjanjian kan melibatkan dua belah pihak ya, masing-masing punya kekuatan yang sama, 50-50 gitu ya. Tapi perjanjian anugerah ini benar-benar 100% itu Tuhan. Kita pasif di sini. Jadi Tuhanlah yang semuanya dikerjakan dengan sempurna demi kita. Saya kembalikan ke contoh Elsa aja lah, ada yang tanya ini. Saya bingung juga. Udah selesai. Saya boleh tanya nggak? Oh iya. Oh, akhirnya Ya, tanya juga. Daripada nanti ditanya lagi sama Musa. Musa kan di itu entah Musa atau contoh Elsa ya, kan di itu belumnya ada dikatakan tidak akan memusnahkan bumi lagi dengan air bah kan. Tapi kenapa kok pada akhirnya ada tsunami dan tetap ada air bah gitu? Kalau air bah itu kan seluruh bumi Bedanya itu gitu ya? Bedanya gitu. Kalau soalnya kan zaman Nuh itu kan seluruh bumi, maksudnya semua daratan kan tertutup dengan laut, dengan air. Kalau tsunami kan hanya banjir besar aja gitu. Maksudnya, Sebagian besar ya, sebagian bumi aja gitu ya. iya, cuma mungkin ya, beda sih air bah tuh seluruh dunia setahu saya. Iya, tsunami dibanding air bah tidak ada apa-apanya. Oke. Nah, kalau begitu kita tutup pembinaan dan persekutuan doa kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu pada malam hari ini. Kami boleh melihat satu rangkaian anugerah Allah di dalam kehidupan kami sebagai manusia berdosa. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami dengar selama ini tentang Engkau, tentang natur manusia kami yang berdosa dan juga perjanjian Engkau yang mulia, biarlah tidak hanya berhenti sampai di pengetahuan, tetapi kami boleh memandang ini sebagai sebuah anugerah yang luar biasa, dan itu boleh kami hidupi dengan menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.